Al-Quran istrinya itu jiplak sama Alkitab namanya. Iya, seperti itu. Itu Iya. menurut aku wajar-wajar aja, wajar-wajar aja. Mm-mm. Karena ajaran ajaran agama itu kan ajaran kebaikan. Kalau memang sudah baik ya perlu kita jiplak gitulah seperti Nah, itu. Intinya iya seperti itu. makanya jangan dibilang wahyu dari Tuhan, tapi wahyu dari jiplak kitab tetangga sebelah. Oke lah, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain dulu ya Bang ya. Oke. Oke, Terima saya kasih turunkan ya. dulu Bang Muhammad. Oke, Muhammad kita turunkan dulu. Oke ya, kita naikkan lagi. Ada Ahmad Tanzil. Oke, Ahmad Tanzil. Ini kayaknya tadi naik ini ya. Tadi siang ya naik, tapi kita batal acaranya. Karena biasalah ya. Oke, Ahmad Tanzil. Oke, Ahmad Tanzil kita turunkan dulu karena nggak nyangkut-nyangkut ya. Kita kasih naik ada Piu, Piu, Piu Fata Morgana. Oke, kita kasih naik Piu. Ini Piu bukan Piunya padi ya. Iya, Piu. Piu, silakan nyalakan kamera Anda. Halo, Piu. Piu Fata Morgana, apakah Anda mendengar? Jangan ngambek, Bang. Jangan ngambek. Anda ini seperti wanita yang kalau diajak ngomong ngambek, udah diajak ngomong diem saja. Ya silakan, nyalakan kamera. Ayo, bicaralah Nona. Jangan membisu. Yuk, walau sepatah kata tentu ku dengar. Ayo silakan. Aduh, baik kita turunkan saja dia karena suruh dia ngomong tidak mau ngomong. Kalau hanya diam, aku tak tahu. Batu juga diam, kamu kan bukan batu. Ayo silakan. Silahkan ya yang muslim-muslim kalau naik jangan ngambek ya. Jangan ngambek. Kita berikan kesempatan kepada artis Minang. Oh, artis Minang. Artis Minang. Yuk, silahkan nyalakan kamera artis Minang. Halo, artis Minang. Oke. Iya bang. Ya, artis Minang, saya konfirmasi dulu nih bang. Abang ini Muslim atau Kristen? Muslim bang, Muslim. Muslim. Oke, kita kasih semangat dulu teman-teman. Ya. Jadi saya Kristen bang. Saya ini mengajak Muslim untuk diskusi tentang tema yang menurut saya ini lucu bang. Kenapa lucu? Karena saya dapati Allah dan Muhammad tuh main lupa-lupaan. Kenapa saya katakan main lupa-lupaan gini? Karena Allah menurunkan ayat kepada Muhammad, lalu Allah membuat Muhammad lupa ayat yang diturunkan Allah itu. Pertanyaan saya, buat apa Allah kurang kerjaan? Jangan dimatikan bang kameranya. Yuk silakan bang. Pertanyaannya, kenapa atau buat apa Allah kurang kerjaan? Silakan. Silakan bang. Allah menurunkan ayat, Allah menurunkan lalu ayat. Allah membuat Muhammad lupa. Muhammad lupa ayat yang diturunkan. Yang lupa siapa bang? Muhammad gimana sih? Muhammad Gimana lupa. dalilnya? Oke, baik kita tunjukkan. Perhatikan. Kita tunjukkan ya, apakah Muhammad lupa ayatnya? Perhatikan ya.
Apakah pernah dalam satu riwayat dikatakan Muhammad lupa tentang ayat Al-Quran? Perhatikan ayat ini Bang. Saya balik dulu kamera saya. Saya balik ya Bang ya. Nih. Di manakah riwayat itu terdapat? Perhatikan. Tentang Muhammad lupa ayat Al-Quran. Nih saya besarin dulu. Nih Bang ya, kelihatan ya. Nih. Kita kutip hadisnya di mana Muhammad lupa. Ini ya. Ini hadisnya Bang ya. Iya Bang, baca Bang. Diriwayatkan dari Abdullah. Muhammad berkata, celakalah bagi sesiapa yang berkata, aku lupa ayat Al-Quran sekian-sekian. Bahkan hendaklah dia berkata, aku telah dilupakan darinya. Senantiasalah membaca dan mengingati Al-Quran karena ia lebih mudah terlepas daripada ingatan manusia daripada unta terlepas dari talinya. Nih, hadis Bukhari sekian, hadis Bukhari sekian. Ini bagaimana Muhammad pernah lupa ayat Al-Quran. Nah pertanyaan saya, siapa yang bikin Muhammad lupa? Muhammadnya di mana di situ? Celakalah bagi siapa yang berkata aku lupa ayat Al-Quran sekian-sekian. Bahkan hendaklah dia berkata aku telah dilupakannya. Ini Muhammad yang memerintahkan. Kalau anda lupa aku telah dilupakannya. Oke saya tunjukkan hadis yang lebih ini. Saya tunjukkan hadis yang lebih jelas ya. Iya ya. Perhatikan ya. Sabar. Teman-teman follow dulu ya. Follow dulu. Baik, nggak apa-apa. Kalau muslim di sini kita berikan kok kesempatan yang baik ya Bang ya. Kita bersaudara Bang, bersaudara. Baik ya. Baik, saya tunjukkan hadis yang Muhammad lupa ya. Ya. Perhatikan. Kita lihat di sini. Oke, kelihatan ya Bang ya. Ini dari laduni.com Bang. Nih. Perhatikan ya. Saya bacakan nih. Ini hadisnya ya. Telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim. Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Mansur dari dan seterusnya nih ya. Bahwa Nabi SAW bersabda, alangkah celakanya seorang yang mengatakan aku lupa ayat ini dan itu. Akan tetapi hendaklah ia mengatakan aku telah dilupakannya. Allah yang bikin saya lupa gitu loh maksudnya. Atau satu riwayat sajalah, satu riwayat nih. Bukan, kalau mereka ini harus kita ajarin pelan-pelan ya. Bagaimana ada seorang yang mengingatkan Muhammad. Ya. Sebenarnya itu bukan ke Muhammad, ke manusia, bukan. Bagaimana ada satu riwayat, bagaimana Muhammad itu lupa bacaan Al-Quran, ya? Itu tafsiran mungkin beda ya Bang. Tafsiran, ini bukan tafsiran Bang. Cara mengartikannya. Bukan tafsiran Bang. Ini bukan tafsiran, tapi adalah sebuah riwayat bagaimana Muhammad lupa. Lupa dengan ayat itu, dengan perkataan ayat itu Bang ya. Iya. Bentar ya. Kita belum persiapkan ini teman-teman. Aduh. Follow dulu tuh, follow bersaudara dulu tuh. Gimana? Ya lanjut Bang. Nih. Masalahnya kita belum punya teman-teman hadisnya ini ya teman-teman ya. Karena di sini hadis-hadis kayak begini nggak bisa diakses. Iya, sebentar ya. Sebentar. Kadang-kadang kalau kita mengklik ayat di sini itu tiba-tiba itu nggak bisa teman-teman. Ya, sabar. Nah ini, ya Bang ya, nih kelihatan ya Bang ya. Iya Bang, lanjut Bang lagi.
Diriwayatkan dari Aisyah bahwa ia berkata, Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki membaca sebuah surat di malam hari. Lalu beliau bersabda, semoga Allah merahmatinya. Ia telah mengingatkan aku pada ayat ini dan ini yang aku telah dibuat lupa akannya, dan surat ini dan surat itu. Berarti Muhammad pernah lupa nggak menurut hadis ini? Coba yang terakhirnya baca lagi bang, yang terakhir. Yang Aku terakhir yang lupa. mana lagi maksudnya? Yang lupa itu bang. Ini loh, tadi kan Muhammad ini kan lagi diriwayatkan oleh Aisyah nih ya. Pada Ya. suatu waktu Muhammad tuh mendengar seorang laki-laki membaca surat di malam hari. Lalu beliau di sini merujuk kepada Muhammad bersabda, semoga Allah merahmatinya, merahmati orang yang membaca Al-Quran ini. Karena apa? Karena ia telah mengingatkan aku pada ayat ini dan ini yang aku telah dibuat lupa akannya dari surat ini dan ini. Nah, menurut riwayat ini Muhammad pernah lupa nggak? Itu bukan untuk apa, untuk Muhammad atau untuk manusia bang? Waduh, ini gendeng. Oke, di bawah saja bang. Ini orang gendeng ini, gendeng di bawah. Gendeng. Aduh, teman-teman, makanya sulit kalau ngomong sama muslim yang orang-orang awam nih teman-teman. Kan sudah saya bilang teman-teman, alasan seseorang masih Islam adalah karena dia tidak mengerti ajaran agama Islam. Aduh, nekat yang nekat. Yuk, silakan yuk, muslim yang memiliki ilmu pengetahuan. Yuk, ustadz ya yang memiliki ilmu pengetahuan, yuk silakan. Datang kemari, kita diskusi dengan baik. Kita kasih naik ada Ridwan. Kadang-kadang gini teman-teman, lawan kita itu perlu kita tanya pengetahuannya seberapa. Kita udah capek-capek ngomong, dia nggak ngerti apa yang kita ngomong, itu percuma. Oke, Bang Ridwan, muslim. Bang, Ya, jangan Bang, ya, begini bang. Kenapa bang? Jangan begini. Nah, gini loh. Nah, gini loh. Naik ke atas dikit. Nah, gitu kan cakep, Bang. Ya bang. Oke. Gimana, bang? Bang Ridwan, Anda muslim? Gak apa-apa, kita sejajarin ya, sejajarin. Betul. Anda muslim? Iya bang. Muslim. Oke. Jadi gini, Bang. Di sini Anda ini saya konfirmasi dulu, Anda ini mendalami agama Islam atau hanya ikut-ikutan saja? Bukan mendalami. Saya bukan ustadz bang. Berarti hanya ikut-ikutan? Ya maksudnya begitulah. Iya, betul kata saya. Alasan seseorang masih Islam adalah karena dia tidak memahami agama tersebut. Oke. Begitu. Malam ini kita mau bahas ini Bang, bagaimana Allah menurunkan ayat lalu Allah membuat Muhammad lupa ayat yang diturunkannya itu. Pertanyaannya, kenapa Allah sama Muhammad main lupa-lupaan? Nah, silakan. Ya itu bukan lupa bang. Ya masuk lupa. Itu kan manusia juga bang. Yang bikin Muhammad lupa siapa? Ya Muhammad sendiri lah. Kok Muhammad sendiri? Allah yang bikin lupa. Nah itu saya tengok tadi. Oke, baik. Baik, kita tunjukkan. Apakah Allah, apakah Muhammad yang bikin sebentar. Kita bukakan suratnya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-106 ya. Saya balikkan kamera saya. Siapakah yang bikin lupa? Yang bikin lupa itu Allah sendiri. Nih, saya tampilkan. Oke, ini Al-Quran ya. Betul? Ya.
Surat Al-Baqarah ayat yang 106, betul? Nah, Oke. Coba yang baca Anda. Kalau saya lagi yang baca, nanti cuman saya yang ngerti Quran, ya? Coba Anda yang baca. ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Nah, Tahu bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa. oke, baik. Siapa yang bikin lupa? Siapa yang bikin lupa ayat? Manusia lupa kepadanya. Ya, yang bikin lupa ayat siapa? Manusia, Bang. Buset. Ini loh. Ayat mana saja yang kami nasahkan. Nasah itu maksudnya dibatalkan. Atau kami jadikan lupa kepadanya. Yang bikin lupa siapa? Manusia, Bang. Kepadanya itu kan Buset. masuk Allah. Bukan. Yang membikin manusia lupa ayat Quran siapa? Manusia lupa manusia lupa loh, Bang. Oke. Karena akal Anda setara dengan gorila, maka saya kirim Anda ke Ragunan. Nah. Ini jelas loh. Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan lupa, kami jadikan manusia lupa. Jadi yang membuat lupa itu adalah sosok kami. Aduh, bener-bener. Nih baca tafsirnya nih, Perhatikan nih. Apa yang kami ganti dari ayat-ayat dan kami hapus dari hati dan pikiran manusia, niscaya kami mendatangkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, Allah salah nurunin ayat. Gimana sih? Terus dibikin manusia lupa gitu loh. Jadi kemarin dia nurunin ayat terus dihapus sama Allah karena Allah ingin merevisinya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara membuat Muhammad lupa terus dibikin ayat yang baru yang sepadan dengan itu. Gimana sih Anda ini? Oke ya. Kita tampilkan lagi. Aduh, heran saya, sungguh Herman dengan mereka ini. Tapi saya tidak heran teman-teman, karena saya mengetahui bahwa alasan seseorang masih muslim adalah karena dia tidak pernah mempelajarinya. Jikalau dia mempelajarinya, maka besok pagi dia bangun bukan dalam keadaan muslim lagi. Yo, silakan. Iya, jadi kayak lagu band kuburan itu loh. Lupa lagi ayatnya. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada Basori. Oke, Basori. Terima kasih topinya, Teman-teman, saya ucapkan makasih ya kepada teman-teman yang mensupport ya, yang memberikan gift, yang mensupport, saya ucapkan terima kasih. Oke, Basori. Selamat malam Basori, apa kabar? Gimana? Selamat, bagus, sehat, walafiat. Oke, Basori sudah nyimak dari tadi? Sudah mau lanjutin kemarin gimana? Masa Rob? Jangan Rob, ini tema kita nih. Tema kita ini. Aku belum kelar. Gimana? Kita kan ada ayat sekarang, kemarin sudah kelar. Belum. Ayatnya Oke, mana? sekarang gini, apakah Anda mau membahas ayat ini? Aku yang Rob, aku mau belum tuntas. Oke, tidak mau, kita turunkan dulu kalau begitu. Tuntas saja, oke, Lu sudah. gimana? Katanya mau bahas Rob. Iya, Oke, sekarang saya tanya, apakah Muhammad itu Rob? bukan. Bukan. Kenapa Muslim yang lain mengatakan Muhammad itu Rob?
Karena di dalam Al-Quran maupun hadis Sebentar, bukan itu. Kenapa Muslim yang lain mengatakan Muhammad itu Rob? Enggak. Karena apa? Ya udah kalian Pandangan konsili saya. dulu. Satu bilang Rob, Pandangan- satu bilang bukan, yang satu bilang Rob. Aduh. Oke, kita kasih ini kepada Mirza. Kita berharap ya teman-teman ya ada ustadz yang naik ke sini. Oke, selamat malam Mirza. Selamat malam Bang Edis. Ya, silakan Mirza nyalakan kamera. Sebentar. Ya, Oke. Bang Mirza, saya mau tanya dulu, mau saya konfirmasi dulu nih Bang. Abang ini Muslim Muslim. yang mengerti ajaran agama Islam nggak? Insya Allah ngerti. Ngerti, baik. Mudah-mudahan ya Bang ya. Mudah-mudahan. Oke Bang, jadi saya Kristen ya Bang ya. Nah ketika saya mempelajari Al-Quran, di dalam Al-Quran itu ada ayat di mana Allah membuat Muhammad lupa bacaan Al-Quran. Ya, Ada? tadi ditunjukin ya. Oke, ada. Nah, pertanyaan saya begini. Kenapa Allah menurunkan ayatnya, lalu Allah membuat Muhammad lupa? Jadi gini, Bang. Apakah Allah kurang hiburan? Nah, silakan. Kan gitu Bang. Silakan. Jadi kan tadi ditunjukin tentang nasakh Bang ya. Jadi nasakh itu artinya kan membatalkan ayat sebelumnya. Bukan Artinya, nasak, Bang. Kita tidak bicara nasak. Kita bicara mengenai ayat yang yang Allah membuat Muhammad lupa. Gini Bang. Hmm. Al-Quran itu kan diturunkan secara bertahap Bang. Jadi ketika diturunkan itu langsung dicatat oleh sahabatnya. Ada yang dicatat di pelepah kurma, ada yang dicatat di daun. Nah, untuk Sebentar. ya, Biar nggak boleh. dilanjutkan, biar kita tidak makin sesat. Anda katakan Al-Quran diturunkan bertahap. Ya, Berapa lama? diwahyukan selama 23 tahun. 23 tahun. Bang, saya membaca Al-Quran, yang saya baca Quran tuh diturunkan dalam 1 malam. Kenapa Anda pelintir jadi 23 tahun? Ini boleh jelasin? Silakan. Nah, jadi Al-Quran itu diturunkan ke Baitul Izza, maksud di langit ke bumi itu 1 malam. Tapi dari langit diturunkan, diwahyukan ke Nabi Muhammad itu selama 23 Sungguh tahun. fitnah Dan yang itu nyata. bertahap. Saya tampilkan ayatnya. Saya tunjukkan ayatnya ya. Saya tunjukkan ayatnya. Nah, silakan. Apakah Quran diturunkan dalam 1 malam atau dalam 23 tahun? Perhatikan. Kita tampilkan ayatnya. Itu ada di dalam Quran surat Al-Qadar ayat Ya. yang pertama ya. Perhatikan. Al-Qadar saya ketikkan dulu ya. Al-Qadar ayat yang ke-1. Al-Qadar ayat yang pertama. Nih, saya tampilkan ya. Memang Anda ini benar-benar nekat yang nyata ya. Kenapa sih Muslim ini memfitnah isi Abang nggak Qur'annya paham, sendiri? Bang. Abang Oke, nggak nih. paham, ya. Paham. Perhatikan. Yo. Surat Al-Qadar ayat yang ke-1. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, maksudnya Al-Quran, pada malam kemuliaan. Pada 1 malam. Ya. Nih, ini kalau dalam terjemahan yang lainnya ini 1 malam, pada 1 malam kemuliaan. Kenapa Tadi Anda saya udah memelintirnya menjadi Tadi saya 22 tahun? Boleh saya jawab? Boleh saya Silakan. jawab? Silakan. Jadi dari Allah ke langit dunia itu saat Al-Quran diturunkan Ayatnya? dalam 1 malam. Jadi Al-Qadar itu coba baca tafsirnya. Baik, Jadi nih dari perhatikan ya. langit- Ya. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam yang mulia dan utama, yaitu salah satu malam di bulan Ramadan. Jadi Ya. Quran itu diturunkan pada 1 malam apa 2 malam? 1 malam. 1 malam saja. Pertanyaannya kenapa bisa jadi 22 tahun? Bang, saya jawab dulu ya. Ah, Dari Allah ke langit dunia itu 1 malam.
Tapi dari langit dunia kepada Nabi Muhammad itu selama 23 tahun. Oke, ayatnya mana? diangsur, Bang, sesuai. Ayatnya. Coba cari di chat GPT deh. Kok ChatGPT? Waduh, sungguh Anda telah mengacuhkan Al-Quran dan menganggap ChatGPT lebih baik daripada Al-Quran. Sebentar, saya balik dulu kamera saya. Saya balik. Nih, Bang. Abang nanya. Saya mau nanya dulu, Bang. Sedikit, Ya, Bang. boleh. Abang Mirza, saya mau nanya. Menurut Anda, Al-Quran itu lengkap atau tidak? Lengkap. Terperinci, betul? Dia secara umum, Bang. Karena seperti undang-undang, ya, Al-Quran itu seperti undang-undang. Adapun hadis itu adalah juknisnya. Ya, Bang. Berarti Jadi, menurut Anda Al-Quran harus dijelaskan oleh kitab yang lain? iya. No. Karena kalau semuanya di dalam Al-Quran, Bang, itu nggak bakalan bisa detail. Nggak Tapi bakalan semua bisa diatur dalam detail. Ya ampun. Ini saya ngejelasin, Oke, Bang, saya ya. tunjukkan dulu ayatnya ini. Waduh, benar-benar ini. Silakan, Kita silakan. tunjukkan surat Hud ayat yang pertama ya. Aduh, Nah, benar-benar ini teman-teman muslim nih. Aduh. Silakan, Saya nggak apa-apa. tampilkan ya, saya tampilkan. Katanya tidak detail Al-Quran. Memang mereka ini tidak percaya Al-Quran, teman-teman. Perhatikan. Ini surat Hud ayat yang pertama, betul? Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari Allah yang Maha Pengasih lagi yang Maha Bijaksana, Maha Tahu. Menurut Al-Quran, Al-Quran terperinci nggak? Ya, terperinci dan lengkap. Lo terus Tapi kenapa secara- Anda pergi ke kitab lain malah ke ChatGPT? Bukan, maksudnya itu kan buat mencari biar cepat, Bang. Karena saya nggak pakai Oke. gadget lain. Oke, pertanyaan saya gini. Kalau ada di dalam nih, saya balik dulu kamera saya. Aduh, sebentar nih. Saya balik kamera saya. Saya harus bolak-balik kamera ini, teman-teman. Waduh, repot yang nyata juga saya ini, teman-teman. Gini. Kalau ada di dalam Al-Qur'an ayat yang bilang bahwa wahyu diturunkan dari langit dunia selama 22 tahun, saya lompat dari Monas. Abang, Silakan. Abang kan nanya, ya. Abang nanya saya jelasin. Dalam Al-Quran, Al-Qadr tadi, itu satu Quran dalam satu malam, itu dari Allah ke langit dunia. Nggak ada di situ tulisannya langit dunia loh. Langsung ke Muhammad. Bukan langsung ke Muhammad. Iya, tapi Saya di jelasin, dalam saya ayat jelasin. itu tidak ada tulisannya di langit dunia. Menurut Nggak Anda mungkin apakah dong Allah Muhammad salah menerima ngomong? satu malam, Bang. Bang, nggak mungkin Muhammad itu menerima satu malam. Loh, buku itu jatuh dalam bentuk kitab. Menurut Lina ini, dia seorang muslimah dari Malaysia. Saya pernah tanya dia gini, Lina, menurut kamu ayat Quran itu jatuh dari langit? Iya, sesuai, ada ayatnya. Ada ayatnya yang mengatakan diturunkan itu berupa kitab. Sebentar nih. Diturunkan berupa Waduh. kitab, Abang. Diturunkan berupa kitab itu dari Allah, Lauhul Mahfud ke langit dunia. Itu satu Quran satu malam. Oke, baik, sebentar. Tapi Kita wahyu tampilkan kan ayatnya dari dulu ya. Muhammad. Itu bertahap, Bang. Oke, baik, Ya, kita tampilkan silakan. ayatnya. Sabar. Nih ya, Ya, boleh. kita tampilkan ayatnya. Oh, kita anu dulu ya. Kita mengenang dulu nih statement si Lina nih ya, nih. Si Lina udah nggak kelihatan lama nih. Perhatikan nih, perhatikan. Berarti Al-Quran itu jatuh dari langit? Iya, jatuh dari langit. Buset, bukan ditulis manusia. Bukan manusia yang menulisnya. Ya, bukan ditulis manusia, tidak. Tidak masuk akal manusia boleh tulis. Saya mau tanya, saya serius saya mau tanya. Nah, Jatuhnya ketimpa kepala siapa? Nah, sebenarnya ada ayat yang mendukung. Benar. Gimana? Itu benar. Menurut Iya, Abang itu seorang benar. muslimah. Itu seorang muslimah yang berdiskusi dengan saya. Dia mengatakan bahwa Al-Quran itu mustahil dikarang-karang oleh manusia. Makanya Quran itu jatuh dari langit. Jelas itu bukan di karangan manusia, Bang. Itu dari Oke, Allah. kalau begitu siapa yang mengarang Al-Quran? Allah. Oke, nah makanya nih saya tunjukkan suratnya ya. Di dalam surat Al-Baqarah, nih. Al-Baqarah ayat yang kedua. Diturunkan kepada kamu itu kitab, perhatikan. Nih,
Terjemahan. Perhatikan ya. Saya balik lagi kamera saya. Nih, perhatikan ya. Kelihatan? Ya. Nih, zalikal kitabu. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ketika Allah berkata, ketika Allah berfirman, kitab ini, berarti kitabnya udah ada belum? Udah ada. Iya, kalau kitabnya sudah ada, berarti dalam bentuk kitab. Masih di langit kitabnya. Kitabnya itu masih di langit. Dari Terus Allah. dari mana kalau kitabnya di langit bisa ngomong sama manusia kitab ini? Sedangkan kitabnya aja di langit, kitab mana? Sudah jelas nanti akan diturunkan ayat-ayat Al-Quran. Kitab yang nanti akan jadi kitab. Oke, baiklah. Untuk mempersingkat, untuk mempersingkat dan supaya kita tidak debat kusir, saya minta ayatnya di dalam Al-Quran bahwa Quran diturunkan selama 22 tahun. Diwahyukan ke Nabi Muhammad selama 23 tahun, Bang. Oke, iya, saya tahu 22 tahun, 22 bulan, 22 hari, 22 jam, 22 detik, 22 ini. Saya tahu itu, saya tahu. Itu kan karangan-karangan ulama. Di dalam Al-Quran tidak ada, Bang, ayat itu. Setuju? Iya. Tapi Nah, kan di hadis kan dijelaskan. berarti Anda ini termasuk orang-orang yang mencampakkan Al-Quran ke belakang. Kenapa saya kata gitu? Gini Bang, ini nasib Anda itu seperti saya 13 tahun yang silam waktu saya belajar sama ustadz-ustadz. Waktu saya belajar sama ustadz, dibilang begitu. Quran itu diturunkan 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Betul kan? Betul kan? Nah, padahal Al-Quran mengatakan Quran itu diturunkan pada satu malam, Lailatul Qadar. Di langit. Itu di langit, Bang. Itu Tidak di langit. ada Dari ayatnya Allah. bilang di langit. Kalau di langit berarti belum turun. Gimana? Oke, kalau di langit sebentar. Kalau di langit berarti udah sampai ke Muhammad nggak? Logikanya? Belum. Oke, berarti kalau sudah diturunkan kepada Muhammad, sudah nyampe ke Muhammad apa sudah masih di langit? Masih di langit. Bagaimana kalau masih di langit Muhammad bisa tahu? Ya kan diwahyukan. Baik, saya kasih contoh nih, Saya kasih contoh ya. Ya. Menurut umat muslim, wahyu yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq, betul? Ya. Di Gua Hira, betul? Ya. Sedangkan tadi Anda mengatakan wahyu yang Al-Quran pertama kali diturunkan di langit, betul? Ya. Bagaimana Anda bilang di langit tapi di detik yang sama sudah sampai ke Gua Hira? Belum. Jadi, Bang. Berarti Gua Hira ada di langit. Bang. Gini. Pertama, Makin dari berat. langit yang awal ke langit dunia itu dalam satu malam. Namanya malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian beberapa waktu kemudian di 17 Ramadan itu diturunkan dari langit oleh malaikat Jibril. Makanya saya kepada bilang Nabi teman-teman, Muhammad. mereka Makanya akan merubah-rubah Al-Quran ayat itu Qur'annya. turun wahyu. Oke, tapi nggak apa-apa lah. Kita jangan ke situ. Kita kembali ke tema lagi ya. Kita kembali ke tema. Tema Oke, kita yang ini. siap. Tema kita gini. Nah, Ya. betulkah Allah menurunkan ayat kepada Muhammad, lalu lalu Allah membuat Muhammad lupa? Benar. Jadi gini, Bang. Pertanyaan Saya jelasin, saya, boleh? apakah Allah kurang kerjaan? Oke, kalau dia tidak kurang kerjaan, kenapa dia menurunkan ayat, lalu dia buat Muhammad lupa ayat yang itu? Oke, makanya saya jelasin biar masuk akal. Silakan. Jadi ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, itu langsung ditulis oleh sahabatnya. Bukan dihafal, ditulis. Sehingga wajar kalau Nabi Muhammad nggak hafal. Karena begitu diturunkan, tulis, silakan tulis. Sehingga Nabi memang belum menghafal. Memang nggak banyak hafal. Bayangin aja. Jadi dia kitab lupa. Yang setebal ini harus dihafal semua. Ya wajar lupa karena manusia. Oke, yang Tapi bikin dia lupa siapa? wahyunya salah. Allah. Nah, kalau sudah dibikin lupa, berarti sama Allah diganti nggak?
Enggak, tetap. Yang Diganti. Saya tunjukkan. Berat Sini ini. saya jelasin. Diganti Yang Bang ayatnya. Aduh, saya tunjukkan sebentar. Enggak, saya bantah dulu. Saya bantah dulu. Bang, sebentar, saya jelasin. Yang Diganti nggak itu ayatnya, saya adalah tanya? Ayat-ayat. Contohnya Bang, contohnya yang diganti dulu awal-awal Islam, khomer itu masih diperbolehkan. Ya. Aduh, katanya Kemudian, diganti, dalam sekarang tidak berjalannya diganti. Bang, nih ya, saya tunjukkan ayatnya ya. Nih, saya tunjukkan ayatnya, Bang. Ya. Waduh, berat ini teman-teman. Sungguh nekat yang nyata. Nih, saya balikan ya. Nih, perhatikan. Ya. Ini surat Al-Baqarah ayat yang ke-106. Ya. Ayat mana saja yang kami nasahkan. Nasah ini maksudnya bahasa Indonesianya batalkan, betul? Ya, ganti. Oke. Nanti. Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami batalkan atau kami jadikan lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya. Benar. Berarti Allah salah ngirim ayat, diirim ulang yang benar. Loh, kalau begitu apa alasan Allah Apa Tadi alasan saya Allah sampaikan. membuat lupa? Saya sampaikan tadi, Bang. Boleh saya jelasin? Silakan. Oke. Karena ayat Al-Qur'an itu diwahyukan secara bertahap. Di tahap awal itu khomer itu masih diperbolehkan. Tapi begitu berjalannya waktu, Itu Anda khomer berbicara mengenai nasakh, Bang. Kita nggak bicara mengenai nasakh. Kita Oke, berbicara mengenai yang dibuat Allah, Muhammad baik, lupa kan? kepada ayat itu. Iya, ayat khomer tadi yang tadinya dibolehkan, lama-lama tidak diperbolehkan. Itu jadi ayat yang lebih baik daripada ayat sebelumnya, Bang. Ini nampaknya. Oke, saya tunjukkan satu ayat lagi ya nih. Di dalam surat Al-Ala, perhatikan. Ayat yang ke-6. Ya. Saya tunjukkan surat Al-Ala ayat yang ke-6. Anda baca ya, memang muslim memang tidak ada yang ngerti Al-Quran. Jadi saya masih percaya cuman satu orang di muka bumi ini tapi belum ketemu orangnya. Oke. Perhatikan surat Al-Ala ayat yang ke-6. Ya. Kami akan membacakan dalam kurung Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa, betul? Betul. Oke, jadi ketika Allah membacakan kepada Muhammad, Muhammad tidak akan lupa, betul? Ya. Kecuali Allah yang bikin Muhammad lupa, betul? Betul. Nah, kita lanjutkan. Ada lanjutannya nih. Nih, kecuali kalau Allah menghendaki. Ya. Jadi kalau Allah menghendaki Muhammad lupa, berarti lupalah ayat itu, betul? Ya. Nah, pertanyaan saya, apa maksudnya Allah menurunkan ayat kepada Muhammad, lalu Muhammad membuat Muhammad lupa ayatnya? Kenapa? Tadi, Bang, karena tadi awal-awal ada ayat-ayat yang membolehkan. Tapi seiring berjalannya waktu, ayat itu sudah tidak relevan dan diganti dengan yang lebih baik. Bukan Selama itu penggantian ayat nih. Oke, saya tunjukkan satu riwayat ya. Saya tunjukkan satu riwayat. Nih. Ya. Di mana Muhammad itu lupa bacaan Al-Qur'an, Bang. Nih, saya tunjukkan kepada Anda ayat. Hadisnya. Hadis itu ayat. Oke. Baik ya. Di sini dikatakan Muhammad itu lupa ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian bukannya diganti. Aduh, nekat yang nyata Boleh, Anda ini. Saya jelasin nanti ya. Perhatikan. Boleh Oke. jelasin nanti. Ya, silakan. Perhatikan. Ini saya tunjukkan ayatnya ya. Saya tunjukkan Ayat atau hadis? ayatnya. Nih. Diriwayatkan, aduh error lagi. Hadis, Bang, bukan ayat. Gimana? Hadis, bukan ayat. Iya, hadis di mana Muhammad itu lupa. Nih, Tadi perhatikan Abang ya. bilang ayat soalnya. Iya, maksudnya ayat hadis maksudnya, Bang. Beda. Aduh. Hadis kan riwayat, Bang. Bentar ya. Ini agak-agak sedikit lupa nih, aduh. Saya jadi ikut-ikutan lupa kan. Wajar, Bang, namanya manusia. Manusia itu tempatnya lupa. Nih, perhatikan ya. Ya. Di sini tentang riwayat bagaimana Muhammad itu lupa ayat-ayatnya. Nih, perhatikan nih.
Ya, ya. Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah pada malam hari mendengar seorang laki-laki membaca satu surah. Lalu beliau berkata, semoga Allah merahmatinya. Karena apa? Karena sungguh ia telah mengingatkanku tentang ayat demikian dan demikian yang telah aku lupakan dari surah demikian dan demikian. Sebentar, berarti Muhammad pernah lupa ayat Quran nggak? Pernah. Pernah lupa. Siapa yang membuat Muhammad lupa? Allah. Nah, kenapa kalau Allah yang membuat Muhammad lupa, malah Muhammad bilang kepada orang yang telah mengingatkannya ini, semoga Allah merahmatinya. Ini gimana sih? Boleh jelasin? Berat. Harusnya dia ngomong begini. Sungguh laknatlah orang yang telah membaca ayat itu, karena dia telah mengingatkan aku ayat padahal Allah telah membuatku lupa. Boleh jelasin? Saya balikin sebentar, saya balikin dulu kamera saya. Sebentar. Saya balikin dulu kamera saya. Kita adu logika ya. Kita diskusi logika saja. Gini, jangan kita diskusi iman. Gini. Boleh Gini, Bang. jelasin nggak? Sebentar. Yang membuat yang membuat Muhammad lupa siapa? Allah. Terus yang mengingatkan Muhammad akan ayat yang dilupakan siapa? Allah. Manusia, gimana sih Anda ini? Melalui manusia, Bang. Loh, Melalui manusia. kalau Muhammad lupa, apakah akan diingatkan lagi sama Allah? Ya lewat manusia, tapi dari Tidak Allah. akan diganti. Tetap lewat manusia. Perhatiin itu, mengingatkan teman-teman. Bang. Kalau Muhammad lupa, ini kita patokannya itu Al-Quran, Bang. Kalau Muhammad lupa nih. Menurut ayat Al-Quran, akan digantikan oleh Allah ayat yang baru, betul? Ya. Makanya nasakh tadi kan? Oke. Tadinya Allah misalkan menurunkan ayat misalnya Boleh tuh khomer. kucing takut sama anjing misalnya boleh gitu. Terus Boleh khomer ya. Boleh khomer. sebentar. Tenang. Misalnya Allah menurunkan ayat. Ya, ayat tentang boleh khomer. Oke. Terus Allah membuat Muhammad lupa ayat itu. Ya, diganti Iya, dengan oke. ayat Sebentar, larangan khomer. tenang. Sebelum bicara ganti. Setelah Allah membuat Muhammad lupa ayat itu, pertanyaan saya, yang membuat Muhammad lupa adalah Allah sendiri, betul? Ya. Kita kunci ya, Allah sendiri yang membuat Muhammad lupa ya. Iya. Nah, oke. Dalam satu riwayat, pernah Muhammad lupa ayat, betul? Ya. Lalu ada orang baca Quran. No, baca Quran kan ya, baca Quran. Setelah itu Muhammad teringat akan ayat yang dia pernah lupa, betul? Ya. Nah, di dalam riwayat itu Allah malah mendoakan dia kan, semoga Allah merahmatinya, betul? Ya. Padahal kalau sebentar dulu tenang. Padahal kalau Muhammad lupa itu kehendak Allah, betul? Ya. Bagaimana mungkin kalau Muhammad lupa kehendak Allah, tapi ada orang yang mengingatkan, malah Muhammad mendoakan orang yang mengingatkan itu. Ya enggak dong, artinya Allah sudah mengingatkan kembali. Sudah Nggak mengingatkan dikodok. kembali. Perhatikan. Kalau nggak ada orang itu. Perhatikan, saya bacakan ayat Qurannya ya. Berat ini saudara. Bang. Ini bukan Allah mengingatkan kembali. Bentar. Mengingatkan kembali ke manusia dong. Nih, saya balikan dulu ya kamera saya ya. Ya, dengan kodornya itu. Baik. Kita tampilkan apakah Allah mengingatkan kembali? Perhatikan. Menurut surat Al-Baqarah, Ya. ayat-ayat, perhatikan. Mana saja yang kami jadikan lupa kepadanya, kami ingatkan atau kami ganti? Ganti. Kami ganti. Yang tadi diingatkan atau diganti? Yang tadi itu berarti sudah baik ayatnya, makanya Berat.
Kalau sudah baik, kenapa Muhammad lupa? Ya, karena itu telah diingatkan kembali. Karena itu ayat Makanya saya bilang Allah dan Muhammad main lupa-lupaan. itu pemikiran Gimana ini orang? kan Nabi Muhammad, artinya ayat itu masih relevan. Sehingga Allah mengutus orang tadi itu membaca ayat di hadapan Nabi dan Nabi jadi teringat. Artinya Oke, jadi ayat itu tujuannya, tidak- jadi tujuan kemarin sempat lupa apa? yang mana? Yang sempat lupa? Ya itulah qadarnya Allah. Oke, datanya mana datanya? Saya Datanya. nggak pegang gadget, Allah Bang. mengingatkan Saya nggak ayat pegang yang dilupakan, mana ayatnya? Ya, tadi kan di ayat itu. Kalau ada yang Nggak akan ada di datang situ Allah ayat mengingatkan ayat yang lupa. Di situ dikatakan Allah mengganti. Kalau Muhammad lupa ayat, Allah ganti. Iya, Tadi Muhammad lupa nggak? lupa. Sudah mulai telepon datang, saudara. Diingatkan kembali oleh Allah lewat manusia, Oke lah, Bang. baiklah. Jangan dipaksakan, Bang. Artinya gini, saya menganggap Anda ini adalah orang yang kalau berbicara itu bukan pakai Al-Quran, tetapi Al-Cungur. Kenapa saya katakan gini, Bang? Saya membuka menurut Quran, menurut surat Al-Quran. Dari tadi Anda tidak mengutip ayat Al-Quran. Anda mengutip surat Al-Cungur, ayat karangan Anda sendiri. Karena saya nggak punya gadget lagi, Bang. Jadi nggak bisa nyari, nggak bisa nunjukin. Oke, Tapi saya omongan berikan saya Anda tadi- gini. Saya kasih Anda kesempatan untuk mengambil HP Anda, nanti Anda naik lagi ke sini, Cuma oke? satu, apa-nya cuma satu, Bang. Ya, udah. Ya nanti dicatat dulu. Oke? Saya jelasin yang seharusnya. Oke, Terima baik. kasih Nanti Anda semuanya. naik lagi, catat ayatnya, jangan pakai Al-Cungur, tetapi pakailah Al-Qur'an. Betul? Oh, Oke? gitu. Oke. Terima kasih Bang Mirza. Terima kasih, Oke, Bang. saya turunkan. Diskusinya. Ya, tapi setidak-tidaknya dia baiklah. Dia tidak kejang suruh. Jadi memang selalu ada kelemahan gitu. Kadang yang naik itu kejang surup, ya kan, nggak pakai Al-Quran. Kadang ada yang naik kejang surup pakai Al-Quran. Kalau tadi santai-santai tapi bukan pakai Al-Quran, tapi pakai Al-Cungur. Yuk silakan. Ini berat ya teman-teman ya. Jadi makanya teman-teman, kalau Anda baca Quran, tidak ada di situ Muhammad itu diingatkan kalau Muhammad sudah lupa gimana. Ayo. Kita kasih iklan dulu ya teman-teman, iklan dulu. Teman-teman sekalian, pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada, kita ada iklan dulu ya teman-teman ya. Kita selingi dengan iklan. Teman-teman sekalian, kemarin ya tadi siang itu kita tidak bisa siaran di YouTube karena link kuota StreamYard kita sudah habis. Nah barusan ini tadi saya sudah beli StreamYard saya ya, kita bayar StreamYard itu $50 ya kurang lebih setiap bulan atau sekitar 800.000. Itu StreamYard supaya kita bisa siaran di dua tempat, di sini dan di YouTube. Makanya teman-teman yang nonton di YouTube sekarang udah ada lihat ya logo di pojok kanan Edis TV ya. Kelihatan kan kalau kalian nonton YouTube ada Edis TV di pojok kanan. Nah itu akun saya yang asli teman-teman ya. Ada Edis TV di pojok kanannya. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mensupport ya, ingin mendukung acara Edis TV ini supaya kita bisa terus on air ya. Teman-teman, kita ada program pendirian tempat di sini, tempat untuk mengudara lah gitu ya, tempat untuk berapologet dari sini. Jadi kepada teman-teman yang punya berkat berlebih, kepada teman-teman yang memiliki keuangan yang berlimpah atau berkecukupan, teman-teman bisa ikut berpartisipasi di sini ya. Teman-teman, ada kolekte juga kita teman-teman ya. Kolekte bukan cuman di gereja doang. Di sini juga ada. Ada kolekte untuk pendirian rumah apologet di sini. Ya, teman-teman bisa tangkap layarnya, screenshot atau tangkap layarnya. Nanti teman-teman kalau suatu saat tidak kehilangan kontak ini teman-teman ya, silakan ditangkap layarnya gitu. Ya, karena kita
mau berapologet itu dari apa yang ada atau keadaan yang sekarang ini, teman-teman, belum ada tanda-tanda Muslim itu berhenti bahas iman kita, belum ada tanda-tanda. Jadi kita berapologet itu masih panjang. Karena kita berapologet masih panjang, bukan hanya setahun, 2 tahun, 5 tahun, mungkin kita masih belasan bahkan puluhan tahun ke depan, makanya kita perlu tempat. Kalau menyewa sampai 10 tahun, 20 tahun itu meriang. Anda saja tidak mau. Apakah Anda mau menyewa selama 20 tahun? Mau? Tentu Anda tidak mau. Begitu sama. Saya juga sama begitu. Mungkin kalau menyewa itu ya 3 tahun sajalah paling lama begitu ya. Selebihnya maka kita harus mendirikan tempat sendiri. Jadi teman-teman yang tergerak hatinya ingin mensupport, ya teman-teman bisa support di sini. Di YouTube itu ada juga link Zelle buat teman-teman yang ada di US ya. Bagi teman-teman yang ada di US, teman-teman bisa juga Zelle tuh. Ada tuh tulisannya. Ya. Oke, demikian iklan sejenak kita ya. Kita lanjut kembali. Kalau saya iklan heran pada bubar gitu. Tapi kalau saya tidak siaran, pesan bertumpuk. Kemana bang? Kenapa Anda tidak siaran? Kita sudah menanti-nanti. Ya, siaran juga teman-teman. Itu kita perlu rencana. Kita perlu rencana jangka panjang. Ya, gitu. Kita itu harus perhitungkan semuanya. Ya, seperti itu. Oke. Kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Saya itu dapat inbox loh dari siapa kemarin yang naik tuh? Irma begitu. Dia katanya mau datang, mau curhat dia Irma. Katanya dia mau mengatakan sesuatu, tapi saya lihat tidak ada di kolom antrian ini Irma. Kemana Anda Irma? Irma itu ada niatan. Dia itu katanya sih, saya nggak mau ngomong, nanti kalau saya ngomong di sini nanti ketahuan. Kita tunggu saja Irmanya datang ke sini ya. Siapa tahu nanti dia minta dibaptis. Nah, kalau dia minta dibaptis, dia akan kita suruh datang ke Amerika buat dibaptis di Amerika. Gitu. Biar nanti dia juga dikasih jodoh di sini. Gitu. Karena saya punya teman di sini, biar kita jodohin sama teman saya di sini gitu ya. Ya silakan. Ada Efri Hawa, saudari Efri. Halo Efri. Oke, Efri tidak nyambung, kita turunkan ya. Kita turunkan saudari Efri. Mungkin saudari Irma kalau sedang menonton di bawah bisa mengajukan permintaan naik ya, karena dia ada inbox saya mau naik ke sini, katanya mau bercerita begitu. Ya saya nggak mau umbar dulu, biar dia saja yang ngomong langsung ya. Kalau Irma ada di situ, ada di bawah. Kalau Irma ada di bawah silahkan bisa mengajukan permintaan naik. Oke, kita kasih naik dulu ada. Sebentar. Siapa ini ya? Kita kasih naik siapa ya? Sabar. Sabar. Kita pilih ini teman-teman ya. Madura Teknik. Oh. Ya silakan. Kalau Irma ada silakan ajukan permintaan naik. Ya, Madura Teknik. Selamat malam Madura Teknik. Oke, selamat malam Bang. Ya, silakan Madura Teknik, nyalakan kamera Anda, silakan. Gimana kabarnya Bang Edis? Kabar baik. Gimana kabar Anda? Alhamdulillah baik Bang. Oke, silakan nyalakan kamera. Iya, ini sudah nyala Bang. Belum, gimana? Itu sudah. Ya, Madura Teknik sudah nyimak dari tadi nih Bang Madura. Enggak, ini baru 5 menitan Bang. Nyimaknya Bang. Bang Madura jangan merokok, nanti Anda kena ban sama TikTok. Siap. Oke. Jadi gini Bang, kita ini dari tadi membahas satu ayat tentang bagaimana Allah dan Muhammad main lupa-lupaan.
Bang. Halo Iya, Bang, iya saya Bang. dengar. Iya, kita mohon maaf kita di luar tema dulu Bang ya. Di luar tema. Kenapa Anda ketakutan dengan tema? Bukan ketakutan sama temanya Bang Edi, sendak. Cuman saya kan cuman bilang. Apa itu? Ya, iya, mohon maaf dulu Bang ya. Gini aja Bang, agamanya Abang urus sendiri, agamanya kita juga urus sendiri. Jangan Justru saya ini menjawab orang-orang Islam yang tukang ngait-ngaitkan dirinya kepada Kristen. Coba sekarang Anda saya tanya jujur nih Bang. Jujur, Bang Madura Teknik. Iya, terus. Pernahkah Anda dapati orang-orang Islam yang membahas-bahas agama Kristen? Gimana bisa diulang kembali Bang? Pedot-pedot Bang. Aduh langsung pura-pura tuli. Oke lah kita turunkan lah kalau pura-pura tuli lah. Aduh ini kita buang-buang waktu ngomong sama Anda. Oke kita kasih naik ada sebentar. Sabar ya. Kita, ini yang kemarin nih, Riko Simanjuntak. Oh, mana Riko Simanjuntak ini? Sebentar ya, Riko Simanjuntak kemarin kelihatan, sekarang mana Riko Simanjuntak, Riko Simanjuntak. Ini dia, Riko Simanjuntak. Riko, waduh malah kepencet ini tuh. Yang Kristen jangan naik teman-teman yang Kristen, aduh. Oh tapi ini kayaknya bukan ini, coba ini John Effendi Saragi ini kayaknya. Iya coba Bang John Effendi Saragi nyalakan kamera Bang John. Ayo dong para akunya ini yang udah pernah naik. Jangan memakai bahasa Belanda Bang. Iya. Banyak di sini orang Indonesia, jangan pakai bahasa Belanda. Aku terkejut kok bisa Riko kok bisa jadi nama aku kupikir. Karena itu kan yang naik itu kan banyak. Ini yang mengajukan permintaan naik ini ada 87 orang. Nah, jadi kadang-kadang dia naik turun. Nah, ketika tangan saya pencet Riko, nah kepencetnya malah kadang gerak dia gitu. Makanya sering ganti gitu. Gimana Bang John? Apakah Anda Horas juga. Iya, udah 2 kali ini teman-teman. ya. Horas itu adalah salah satu ungkapan bahasa. Nah, kalau zaman dulu saya sering diledekin. Horas bah, habis beras makan gabah kata. Memang ada saja. Teman saya itu, saya punya teman kan. Teman saya itu orang apa ya, orang Brebes. Inyong kabarnya kepriwek. Nah itu teman saya begitu. Teman saya itu banyak orang Brebes. Kalau kami berteman baik begitu. Dia suka ngeledekin saya. Des, horas bah, habis beras makan gabah katanya. Sialan. Ya silakan. John Effendi Saragi. Ya gini Bang Edis. Tapi kameranya harus dinyalakan dulu ini Bang, supaya kita. Jadi aku nggak mau berdebat Bang. Aku kan ilmuku kan udah tahu Abang kan bagaimana. Iya. Kan udah tahu aku dari sebelumnya pertama naik aku kan udah tahunya Abang kan. Jadi aku yang hanya bertanya aja ini Bang. Supaya udah Abang naikkan ini kan udah kadung. Tapi kita ada tema Bang. Nanti tema kita lari gitu. Membahasnya itu nggak ngerti aku sama sekali tuh. Iya. Tapi sikit aja nih Bang. Ku tanya sama Abang. Dulu kan Abang Muslim kan? Sempat Muslim kan? Sempat Muslim, iya. Jadi sekarang gimana? Lagi proses lah mau masuk Kristen Bang. Proses masuk Kristen. Nah gini Bang. Mungkin ada gereja terdekat di situ, ya kan? Ada Bang. Datanglah ke gereja terdekat. Gereja yang biblikal, maksudnya gereja yang pengajarannya sesuai Alkitab. Nah datang ke situ. Iya Bang. Supaya masuk kembali begitu. Iya Bang, iya. Bukan saya menolak mau maaf Bang, karena kita ada tema. Nanti penonton di bawah pada demo. Maksudku satu aja lah pertanyaanku Bang, satu aja. Apa itu? Ajaran Muslim ini Bang, memang ada berapa versi Bang?
kan baru-baru ini kan ada tamu abang kan nggak pala aku sebut namanya tapi dari Banda Aceh. Dia mengatakan saya Muslim tapi tidak mengikuti Nabi Muhammad katanya. Ada berapa versi rupanya Muslim ini bang? Ya, kalau kita belajar dari fakta, dari apa Iya, yang Bang. ada, menurut data ya, Iya, Muslim Bang. itu sudah pecah lebih dari 1000 golongan. Wih, Tapi kata Muhammad, Muslim akan terpecah, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan Iya, yang iya, 72 itu masuk neraka kata Muhammad. Nah, Jadi satu Al-Qurannya itu semua bang? iya, Buku satu ajaran, Al-Quran. Bang. Menurut Al-Quran, Al-Quran itu adalah kitab yang jelas, tidak ada keraguan padanya. Kalau abang dulu pernah jadi Muslim, ada itu surat yang sangat terkenal. Zalikal kitabu la raiba fihi hudallil, katanya kan. Di situ tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, saking tidak ada keraguan padanya, umat Muslim bingung mana artinya. Aku kupikir kayak gini loh bang, kukira seperti kita Kristen juga ada yang memahami perjanjian lama, ada yang memahami perjanjian baru begitu. Kukira kayak gitu Tapi Muslim. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa nanti yang bergolongan ini masuk neraka, enggak. Memang ada berbagai macam aliran di dalam kekristenan. Tapi aliran-aliran di dalam kekristenan itu lebih banyak hal-hal yang sifatnya itu tidak fundamental. Hal-hal yang ya ada juga yang fundamental begitu ya, tetapi kebanyakan tuh tidak fundamental begitu. Tetapi meskipun demikian, tidak ada pernyataan dari Tuhan Yesus bahwa ada yang 99% masuk neraka, enggak begitu. Tapi kata Muhammad ini, umat Muslim akan terpecah jadi 73 golongan, yang 72 semuanya masuk neraka. Hanya satu golongan saja Muslim yang masuk surga kata Muhammad begitu. Iya. Oke, kita kasih kesempatan dulu ya bang ya, sama Muslim yang lain ya. Oke bang, terima kasih banyak Oke, bang. oke. Saya turunkan dulu ya, saya turunkan. Iya. Iya, itu tadi teman-teman ya, teman kita dari Belanda. Ayo silakan. Oh, tadi ada kita lihat ya, macam apa tempat ininya, tempat backgroundnya itu ya. Itu namanya Danau Toba. Katanya itu kepingan surga yang jatuh dari langit. Makanya main ke sana ya. Oke teman-teman, jangan jauh-jauh kalian. Beli tiket pesawat, main ke sono, tempatnya bagus dan indah. Betulan itu tempatnya bagus. Ya. Jadi kalau kalian main ke Danau Toba, bawa uang yang banyak ya, kemudian habiskan di sana begitu. Itulah salah satu cara kita bangsa Indonesia untuk memutar ekonomi begitu. Jadi main ke sana, habiskan duit kalian di sana supaya ekonomi bangsa ini mutar begitu. Jangan kalian habisin lempar-lemparan batu di Arab. Daripada kalian habisin lempar-lemparan batu di Arab. Iya kan? Gitu ya. Oke, kita kasih naik lagi. Ada, sabar ya. Kita kasih naik. Ada siapa ini? Sebentar. Sebentar. Riko, mana Riko tadi nih? Aduh, sebentar. Kemarin kan dia naik teman-teman kan. Tapi kita turunkan karena suara dia itu delay ya. Aduh, tidak kelihatan lagi dia. Ya Riko silakan, kalau Anda ingin mengajukan permintaan naik lagi. Nah ini dia nih, Riko Simanjuntak. Nah ini Riko Simanjuntak. Naikkan Irma belum kelihatan di kolom antrian. Ya silakan Riko Simanjuntak. Halo Riko Simanjuntak. Ya, halo. Ya silakan nyalakan kamera Riko Simanjuntak, silakan.
Riko? Ya bang, bentar bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Kita lanjutkan yang kemarin ini. Gimana? Oke, kita lanjutkan Coba kita kemarin tes dulu ya. Kita tes dulu. Apakah Anda mendengar suara saya dengan baik? Dengar. Oke, mantap. Nah, ini mantap nih. Oke. Oke, Iya. jelaskan kepada saya bagaimana caranya Yesus bersujud tanpa menundukkan kepala. Jadi Anda takut membahas ini nih? Bukan takut, kita beresin dulu yang kemarin. Kemarin kan Oke, terputus. kita beresin dulu. Baik, kita beresin dulu. Baik, kita ganti ini background kita sebentar karena dia ingin kita ganti tema ya. Seperti biasa teman-teman, kalau muslim itu dibahas agamanya, mereka itu akan takut teman-teman. Jadi biar saja ya, kita turuti mau dia. Oke, silakan. Pertanyaanmu apa? Di dalam Matius 26:39, Yesus bersujud dan berdoa. Betul. Itu bagaimana cara bersujudnya tanpa nonggeng-nonggeng seperti yang kau bilang? Nggak ada di situ dibilang nungging-nungging. Di mana? Yesus cara bersujud yang benar seperti apa? Cara bersujud bisa saja kakinya ditaruh di lantai. Gimana? Mau saya praktekkan? Hah? Mau saya praktekkan? Baik. Iya, bagaimana? Kita harus praktekkan ya. kau Sebentar. Nih. bersujud itu bahasa apa? Baik. Sebentar. Aduh. Bahasa Indonesia, Bible itu bukan bahasa Arab. Katanya mau saya Iya, praktekkan. bahasa Mau saya Indonesia praktekkan? kan? Bahasa Indonesia kan? Berarti pakai bahasa Indonesia kan? Aduh, sudah mulai ngegas lagi. Enggak, itu pakai bahasa Riko, Indonesia bisa kan? nggak kamu tenang, diskusinya tenang. Kamu Oke. kan nanya sama saya. Oh, oke. Bagaimana cara bersujud tanpa nungging, betul? Silakan. Oke. Coba kau posisikan dulu. Coba kamu posisi lututmu kamu taruh di mana? Di lantai. Posisi lutut Kan di kau lantai. yang mau praktekkan tadi kata kau. Kayak gimana coba? Aku nggak tahu. Masalahnya saya Cara duduk di bersujud kursi. Enggak ada aku emosi. Makanya aku minta kau. Saya nggak bilang emosi, Supaya saya kau duduk itu- di kursi, Riko. Ya terus Sebentar. Saya kasih contoh ya. Mungkin ada gambarnya ya. Saya kasih gak usah contoh. kasih contoh. Kau tinggal bilang dapat dari mana bersujud itu harusnya berlutut. Dari hanya mana berlutut. kau bilang sujud harus nungging? Ya, KBBI menulis begitu. Bersujud adalah Kok KBBI? melambangkan kepala di- Memangnya di Bible tanah. ditulis berdasarkan KBBI? Kan kau yang pakai KBBI gimana sih? Kok Menurut saya kau pakai yang KBBI? menulis Alkitab itu pakai rumus dari mana? Dari kamus dari mana? Oke dah, gini aja Riko. Gini. Bible itu ditulis pakai bahasa apa? Mana aku tahu, nggak ada yang aslinya sampai sekarang. Mana aku tahu. Terus kenapa kamu maksa harus ditulis pakai bahasa Indonesia? Lah, itu kan yang merumuskan dan Itu menerjemahkan diterjemahkan, Bible itu siapa? diterjemahkan Kalau ke bukan dalam KBBI, bahasa sedangkan kau- Indonesia. Setelah Iya, diterjemahkan makanya ke aku dalam tanya, bahasa Indonesia. itu bersujud seperti apa? Kau terjemahkan coba. Oke, bersujud itu bisa saja lututnya ditaruh di tanah, Terjemah, lututnya. pakai data, pakai KBBI, Bang. Kan ngomong terus dia kan, kita lagi nganu dia ngomong. Jangan kau jelaskan pakai data. Tadi kau buka-buka data Gideon Muhammad. Kau sekarang nggak ada pakai data kau. Baik. Nih, saya Kau tunjukkan. bilang kalau nggak, ya udah saya Baik. kalah. Iya, sujud ya Yesus sujud udah beres itu. Kita tema lain gitu. Baik ya. Kita tampilkan datanya ya, posisinya, posisi bersujud ya. Nih. Kita kasih gambar. Kok gambar? Noh, Yang kita katanya artikan mau itu data, dikasih Bang. gambar gimana? Nih, saya kasih contoh. Data, Bang. Bersujud itu seperti apa Oke, menurut orang Indonesia? saya kasih contoh nih, saya kasih contoh. Misal saya berikan contoh Jangan gambar. kok, sampai Baik. jantungan Nih. begitu baru dikasih satu pertanyaan. Oke, baik. Kita kasih contoh. Nih. Kelihatan ini gambar ini? Kok ketawa? Gimana ini ketawa? Hei, pakai Oke. data, Bang, pakai data. Oke, Terjemahkan sebentar. itu bersujud Ini seperti apa. posisi Coba, duduk kau tulis di situ, sebentar nih, bersujud, kita kasih. terjemahkan Ini posisi bersujud duduk itu nggak ini? seperti apa?
Loh, ini posisi Bersujud duduk seperti betul? apa? Bersujud seperti apa? Kau tulis di situ. Kenapa kau lari kemana-mana? Malah lari ke Kau bahasa kita- Indonesia, dikasih contohnya. Dikasih contohnya kok gimana? Contoh itu pakai data, Oke, baik. Bang. Kalau apa pakai data? Kau tadi Nabi Muhammad. Oke, kau pakai sekarang data inti semua. pertanyaanmu apa? Ini nggak Inti pakai pertanyaanmu apa? data. Coba. Bersujud dalam bahasa Indonesia itu seperti apa? Masalahnya Bible itu tidak ditulis pakai bahasa masalahnya Indonesia. karena kalian itu nggak benar, agama kalian nggak benar. Makanya Kalau nggak cuman akan nggak bener bisa- bener bisa aja benar. ngapain? Kalau cuman nggak bener saja, terus ngapain kamu diskusi di sini? Kamu ngomong aja di jalan sana. Gitu. Saya kan Yang mau mempertanyakan poin apa kamu yang- itu apa? Poin Karena kamu kau apa? yang bilang, karena kau yang bilang kalau misalkan bersujud orang Islam itu pakai bersujud-sujud untuk mencapai surga. Sedangkan di dalam Bible Saya kalian, tidak bilang Yesus begitu. bersujud dan berdoa. dan Saya dia tidak masuk bilang surga, habis begitu. itu, ya kan? Sekarang ku tanya, dia Riko, bersurga, saya tidak masuk bilang surga begitu. setelah itu Yang nggak? saya bilang Setelah itu dia adalah masuk surga nggak? Setelah Yesus bersujud dan berdoa masuk surga nggak ya? Riko, Nah. orang itu dianggap benar bukan karena dia bersujud atau tidak bersujud, tetapi karena Tanya dia Yesus melakukan. ini, Yesus, kronologi Yesus, saya boleh bos. ngomong? Bukan kemana-mana. Boleh saya bicara? Kronologi Yesus, bos. Apakah saya boleh bicara? Nggak boleh. ada aku kasih kau bicara kalau misalkan kau nggak nunjukin data. Tunjukin data. Kemarin saya bilang KBBI. begini. Menurut KBBI bersujud itu seperti apa? Oke, Bukan kemarin data. saya bilang begini, Riko dengar, kemarin saya bilang begini. Nggak usah kau Kekristenan main-main itu sama aku. bukan soal tunggang-tungging seperti orang Islam. Iya, Kalau makanya orang tunjukkan Islam bagaimana tunggang-tungging, caranya orang tunggang-tungging bersujud masuk surga. tungging di dalam bahasa Indonesia. Loh, sekarang saya tanya, kemarin saya Kau bilang tanya, apa? tinggal kau buka data. Kenapa nggak berani kau buka data? Takut kau. Bentar, Kenapa nggak bentar. berani kau buka data? Gini Sebentar, data saya semua, tampilkan kau background saya buka dulu, semua sabar. data kau. Sabar teman-teman ya. Riko, kalau kamu mau diskusi dengan baik, saya teruskan. Tapi kalau kamu mau nyerocos-nyerocos buka terus, data, berdiskusi mungkin kamu itu cari pakai data, lawan yang Bang. sepadan dengan kamu, gimana? Iya. Mau nyerocos-nyerocos Berarti terus? kau badan buat aku terlalu rendah kau ya. Loh, karena kamu cocoknya diskusi sama orang yang tukang nyerocos terus. Iya, makanya kau buka data kau. Kau giliran Nabi Muhammad kau pakai data dari tadi. Kita di sini bukan bahas soal sujud atau tidak sujud. Yang dibahas Ya, di makanya sini aku pengen kemarin menunjukkan adalah karena kekristenan Yesus itu bersujud dan bukan berdoa, dia soal masuk surga. sujud-sujudan. Ah, ayo. Kekristenan itu soal bagaimana Ayo. seseorang Iya, itu karena melakukan orang- firman karena kami Tuhan. sholat, Contohnya dia bersujud mengasihi dan berdoa, sesama, masuk surga. ya kan? Karena Jangan Yesus pun mencuri, seperti itu. jangan Bersujud dan berzina, berdoa, masuk surga. kasih sesamamu Bukannya sama manusia, kau. jangan Yesus bersaksi setelah dia dusta. bersujud dan Itu berdoa, dia masuk bukan surga, soal tidak. tunggang-tungging kayak kalian. Nah, kalau kalian yang penting tunggang-tungging, mau berzina, mau mencuri, masuk surga, kan itu inti ajaran kalian, betul? Itu yang saya bahas kemarin. Kenapa kamu kesurupan dan kejang-kejang? Yesus bersujud dan berdoa masuk surga itu gimana Kenapa caranya? kamu kesurupan dan kejang-kejang? Iya, aku pengen nunjukkan sama kau kalau misalkan bersujud dan berdoa itu adalah doa yang paling benar. Doa yang paling kata siapa? Siapa bilang berdoa itu harus bersujud? Nggak sujud juga nggak masalah. Yesus masuk surga gara-gara dia bersujud dan berdoa. Di Setelah mana dia dalilnya bersujud dan Yesus berdoa, masuk surga gara-gara dia masuk bersujud? Di surga. mana? Di mana dalilnya Yesus masuk surga gara-gara bersujud? Di mana? Lah, dia kan itu kan di taman jasmani ngapain? Mana dalilnya Yesus Taman bersujud jasmani terus masuk ngapain? surga mana? Hah? Sebelum dia disalib kan? Mana dalilnya kalau Nggak usah bersujud pakai masuk dalil, surga? kau tinggal buka, bersujud Itu ajaran kalian. Yang penting nunggang-nungging, mau mencuri, mau maling, mau berzina masuk surga. Data, giliran kau nggak berani kau buka data. Nekat yang Aduh, nyata. makanya dibilang sama saya itu benar. Kau ini cemen sebenarnya. Nggak ada kau berani buka. Jadi kalau bersujud-sujud masuk surga. Iya, Walaupun maling, walaupun berzina. nggak ada urusannya itu. Oh iya, namanya itu ajaran Islam. Walaupun maling, walaupun berzina masuk surga. Oh, yang penting sujud. Sana, sujud kau di sana sampai nungging kau sehari semalam. Baru masuk surga. Ada-ada saja. Yo, silakan.
Sebenarnya saya mau nanggapi dia serius, teman-teman. Cuman dia ngomong terus, nggak ada remnya, gitu. Kemarin itu kan kita sedang membahas bagaimana Kristen dan bagaimana Islam. Di dalam Islam yang dipentingin itu gerakan sujud-sujud gini-gini. Walaupun kagak tahu arti. Coba tanya orang Islam, apakah orang Islam tahu kenapa tangannya begini? Tanya. Tidak mungkin seorang muslim tidak akan ngarang ketika ditanya tentang gerakan sholatnya. Ketika seorang muslim menjelaskan gerakan sholat, di detik itu jugalah dia butuh paramek dan minuman keras. Karena dia akan berhalusinasi menjelaskan gerakan itu datang dari mana. Loh, datang ke sini seorang muslim, tanya sama dia, kenapa tangannya begini? Coba tanya sama dia. Disitulah dia akan mengarang bebas seperti anak SD. Nggak percaya. Coba naik sini. Nekat yang nyata. Silakan. Maulana Yahya. Maulana Yahya, silakan nyalakan kamera Anda. Silakan. Iya. Kalau Kristen itu tepuk dada kanan kiri atas bawah itu kenapa? Tenang, nyalakan kamera dulu. Silakan. Iya, kalau jawab langsung saya buka. Kameramu nyalakan dulu. Kamera. Kalau dada tepuk kanan kiri itu ya kanan Oke, kiri. baik, karena dia sudah takut menyalakan kamera. Saya kasih hadiah dulu, Riko. Karena kamu takut nyalakan kamera, kamu saya kasih hadiah. Sebentar, ini hadiahmu. Sebentar. Nah, itu hadiahmu. Ya, silakan.